Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Amanda Lestari dari Prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia serta demokrasi dalam perspektif Islam. Sejarah perkembangan dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 periode berikut. Yang pertama, periode 1945 sampai 1959. Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem parlemen ini mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan. Masa demokrasi ini yang menonjol adalah peranan parlemen serta partai-partai sehingga memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Yang kedua ada periode 1959 sampai 1965. Periode ini dikenal dengan sebutan demokrasi terpemimpin. Ciri-ciri demokrasi ini adalah dominasi politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara dalam kancah politik nasional. Sekalipun UUD 1945 memberi peluang seorang presiden untuk memimpin pemerintahan selama 5 tahun. Yang ketiga ada periode 1965 sampai 1988. Periode ini merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Orde Barunya. Sebutan Orde Baru merupakan kritik terhadap periode sebelumnya. Orde Baru sebagaimana dinyatakan oleh pendukungnya adalah upaya untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi dalam demokrasi terpemimpin. Dan yang terakhir ada periode 1998 sampai sekarang. Periode ini sering disebut dengan Orde Reformasi karena erat kaitannya dengan gerakan reformasi yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM secara konsekuen. Tuntutan ini berakhir waktu lengsernya Soeharto dari tumpukan kekuasaan pada tahun 1998 setelah berkuasa lebih dari 30 tahun dengan demokrasi Pancasilanya. Demokrasi dalam perspektif Islam. Di tengah proses demokratisasi global, banyak kalangan ahli demokrasi seperti Larry Diamond Juan J. Linze berpendapat dunia Islam tidak mempunyai prospek untuk menjadi demokratis serta tidak punya pengalaman demokrasi yang cukup handal. Berbeda dengan kalangan di atas, menurut Elwa atau Trianto 2007, Islam mengenal dan mengajarkan sistem demokrasi dengan karakteristik tersendiri. Lebih lanjut, menurut beliau, dalam Al-Quran dan Al-Hadis terdapat prinsip-prinsip umum tentang demokrasi. Yang pertama ada prinsip musyawarah. Dasar pijakan tentang prinsip utama dalam Islam adalah musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan semua persoalan kemasyarakatan. Yang kedua, prinsip keadilan. Sebagai agama yang membawa misi rahmat bagi alam semesta, Islam menjunjung tinggi keadilan dalam semua aspek kehidupan. Yang ketiga ada prinsip kebebasan. Allah menciptakan manusia dengan satu fitrah, bebas untuk memilih, menyatakan pendapat, dan melakukan sesuatu berdasarkan pilihan dan pendapatnya itu. Yang keempat, prinsip persamaan. Menurut Islam, semua manusia dalam pandangan Allah adalah sama. Satu-satunya faktor yang membuat derajat kemuliaan mereka berbeda di hadapan Allah adalah kadar ketakwaannya. Dan yang terakhir, prinsip pembatasan wewenang dan hak penguasa. Dalam konsep Islam, wewenang dan hak penguasa itu terbatas karena dua hal. Pertama, konsekuensi logis dari kedudukan manusia sebagai wakil Allah atau khalifah. Karena kedudukan itu, wewenang dan hak penguasa yang dibentuk manusia dengan sendirinya dibatasi oleh otoritas Tuhan yang mengangkat mereka sebagai wakil. Kedua, konsekuensi logis dari penerapan prinsip musyawarah. Manakala musyawarah telah melahirkan kesepakatan atau keputusan bersama, maka kesepakatan atau bersama itulah yang membatasi wewenang dan hak penguasa. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.